Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Risa Sismita. Saya guru di UPTD SDN 03 Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan salah satu tugas di pendidikan guru penggerak, yaitu supervisi akademik berbasis coaching. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak rekan sejawat saya di sekolah untuk melakukan kegiatan ini. Beliau bernama Ibu Jusmaniat yang mengajar di kelas 2 SD. Terus beliau adalah guru yang 1 tahun lagi akan pensiun. Nah, beliau adalah guru yang sangat bersemangat. Dan bagaimana nanti kegiatannya? Nah, baiklah, kita saksikan kegiatan berikut. Ibu, pada kesempatan ini saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah bersedia membantu saya dalam menyelesaikan salah satu tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, jadi tugas saya ini adalah supervisi akademik berbasis coaching. Untuk Ibu ketahui apa itu coaching, ya. Coaching itu adalah pembicaraan yang dilakukan oleh 2 orang seperti kita sekarang, tapi dia pembicaraan itu akan menggali potensi diri lawan bicaranya. Nah, jadi di dalam coaching saya disebut dengan coach nanti dan Ibu disebut dengan coachingnya. Jadi begini Bu, kan dia supervisi dalam supervisi akademik yang nanti saya akan melakukan kegiatan ini dalam 3 tahap. Yang pertama namanya pra-observasi. Nah, pra-observasi itu yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, ya. Kemudian nanti observasi, jadi mohon izinkan saya untuk masuk ke kelas Ibu. Saya ingin melihat Ibu kerja. Setelah itu nanti namanya pasca observasi. Nah, ketika pasca observasi itu nanti kita jadi kira-kira kalau besok saya akan berencana masuk ke kelas Ibu melihat pembelajaran yang Ibu lakukan, rencananya Ibu mau pembelajaran tentang apa besok? Kebetulan kami besok pembelajaran kami tema 8, subtema 2, PB 1. Di sana terfokus kepada jam waktu. Itu rencananya. Kira-kira Ibu sudah menyusun apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu besok? Apa saja? Tujuannya agar anak itu dapat mengetahui alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Ya. Itu semuanya kan seluruh dunia kan. Ya. Kemudian lagi anak dapat menunjukkan. Ya, kalau sekiranya disuruh ke depan dia menunjukkan waktu atau jam berapa atau pukul berapa yang disuruh. Kemudian yang ketiga, terakhirnya itu anak itu dapat mempergunakan waktu dengan tepat dalam keseharian atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terus gambarannya pembelajaran Ibu boleh Ibu ceritakan seperti apa gambarannya, strategi yang Ibu gunakan, medianya, terus apa yang seru mungkin. Mungkin sebagai persepsi kalau kita belajar namanya mungkin saya akan menyiapkan, mungkin akan menanyakan nanti apa-apa pekerjaan yang anak lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, setelah ditanyakan nanti apa yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah, kira-kira jam berapa kamu lakukan?
Misalnya dia bangun pagi jam berapa, apa pekerjaannya. Nah, itu nanti bisa juga kalau dikasih dia tugas bisa kerjasama dengan orang tua sesuai dengan tuntutan yang ada dalam buku, kerjasama dengan orang tua. Nah, nanti setelah itu barulah dia mungkin akan masuk dengan menggunakan alat media jam. Dalam kesederhanaan ada jam yang bisa alat media, alat peraganya, dan nanti alat peraga itu yang akan dapat digunakan untuk anak mengenal bagaimana yang jam. Ya, jam itu ada sebagai alat bantu yang hanya sekedar alat bantu, ada yang betul jam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah biasa juga diletakkan di dalam kelas. Oke. Terus dari bayangan pembelajaran seperti itu dari awal nanti sampai akhir kan sudah Ibu ceritakan. Kira-kira Ibu bisa kasih tahu saya satu aspek yang ingin Ibu kembangkan, area apa, tentang apa yang sangat Ibu tonjolkan besok? Saya ingin menunjukkan betul bagaimana caranya atau apakah media yang paling tepat. Ya kalau maaf saja Bu ya, kalau media jam, media alat peraga jam waktu kita sekolah dulu juga ada. Jadi saya maunya sekarang apa media yang lebih cepat, lebih tangkap anak, lebih kreatif anak dalam mempergunakannya. Nah, itulah kalau dapat ada yang selain dari jam tangan mungkin atau di kelas itu saya akan juga membuat gambar jam, beberapa jam itu ada stopwatchnya di dalamnya, ada yang mengukur detiknya, jamnya. Tapi kalau dapat untuk yang masa yang akan datang itu yang lebih dari itu. Kalau dapat yang betul-betul di expose melalui IT yang sekarang dipakai sesuai dengan zamannya. Baik Ibu, kalau saya tidak salah menyimpulkan berarti area pengembangan besok adalah tentang efektivitas penggunaan media pembelajaran. Iya Bu ya. Oke. Kira-kira langkah-langkah apa yang mungkin Ibu lakukan dalam mengangkat efektivitas media itu, misalnya apa mungkin yang terpikirkan? Yang terpikirkan begini Bu, kalau seperti media yang seperti sekarang kita bisa membuat, saya maunya ada satu media baru yang dibuat yang dapat lebih cepat merespon, memotivasi anak. Nah, itu lagi. Kalau media-media yang lama misalnya berupa media dari papan atau jam tangan, ini kan sudah lama. Ini yang sekarang ini yang zaman globalisasi itu apa yang bagusnya lebih cepat diserap oleh anak. Oke lah. Baik Ibu, sepertinya saya penasaran besok melihat pembelajaran kita seperti apa ya. Jadi semoga besok kita masih diberi umur yang panjang. Amin. Sehingga kita hari ini bisa mempersiapkan untuk tampil kita besok. Insya Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat selalu, panjang umur, dan kita menjadi guru pembelajar sepanjang hayat gitu ya Bu ya. Guru yang hebat. Guru yang hebat. Terima kasih Bu Jul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang sebelum kita masuk pelajaran kita bernyanyi dulu. Apa lagu kita hari ini? Nyanyi kita. Oke, Garuda Pancasila. Oke, Ibu pemimpin nyanyi ya. Nyanyi Garuda Pancasila. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia untukmu. Pancasila kata negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, Anak Ibu, pada hari ini Ibu yang memimpin nyanyi. Besoknya kamu sudah menengok Ibu tadi cara memimpin, besok kamu lagi yang memimpin. Ya? Bisa? Bisa. Kalau kita cobakan hari ini memimpin nyanyi gimana? Itu pelajaran kita berlanjut juga ya kan? Nah, sekarang untuk minggu yang akan datang atau besok kamu bergantian memimpin nyanyi. Ya, anak-anak Ibu semua, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, anak Ibu sudah sehat semua? Sehat. Ibu ada punya beberapa benda Ibu letakkan di meja kita, meja yang biasa kita gunakan untuk belajar kelompok, meja osen. Coba anak Ibu pilih bagaimana perasaan hati kita hari ini untuk menerima pelajaran. Boleh anak Ibu pilih. Itu ada di atas meja. Nah, pilih. Pilih mana yang kamu suka. Wow, sudah. Tahu yang dipilih? Coba lihatkan sama Ibu yang dipilih. Wow, bermacam-macam. Kita lihat dulu sama Mikaela. Apa itu yang terpilih? Senang. Senang. Kenapa Mikaela senang? Kenapa menyatakan senang? Jajannya banyak ya. Banyak jajan tadi? Iya. Bisa jadi. Atau bisa kalau buat nasi sambalnya enak hari Oh, ini. iya, Bu. warna aja Iya. mungkin, Ibu. Iya. Kemudian Kaisa. Kaisa, apa itu Kaisa? Senang. Kenapa Kaisa senang? Kenapa rasa senang sekarang hari ini sekolah? Karena kita kedatangan tamu mungkin? Ya. Ya, siapa tamu kita hari ini? Siapa tamu kita hari ini? Siapa tamu kita hari ini? Pintar Ibu Ice. Kita kedatangan tamu itu harus dengan bersenang hati. Kemudian Takia, apa itu Takia? Wah, Takia ketawa lebar. Kenapa demikian, Takia? Wow, karena dibelikan baju baru kemarin. Kenapa beli baju Takia? Oh, perpisahan anak kelas 6. Wah, bagus sekali. Ibu belum beli baju baru lagi. Nanti Ibu minta juga sama orang tua Ibu besok. Ya. Aska, apa itu Aska? Aska ambil. Sedih. Kenapa sedih? Wow, karena kaki saya terpijak paku. Kapan pijak pakunya? Sekarang masih sakit. Wah, Ibu pun kalau menonton mau Ibu tidak habis-habis. Kita menonton. Anak Ibu perhatikan ya yang kita tonton ya.
tidak boleh mengatakan tidak pandai. Tidak boleh mengatakan tidak bisa. tidak bisa. Itu simbol kita ya. Tidak boleh mengatakan tidak pandai, tidak boleh mengatakan tidak bisa. Apa yang harus dikatakan? Saya bisa. Oke. Anak-anak ibu pada hari ini ya kita lanjutkan pelajaran kita ya. Untuk kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kita masih berhubungan dengan waktu ya. Dengan waktu. Berhematlah, berhati-hatilah, pandailah membagi waktu. Misalnya nanti ibu kita mau salat duha nanti. Salat duha jam 9 kata ibu. Nah, siapa yang bisa menunjukkan jam 9? Aisyah? Sakia? Coba Sakia. Ini Sakianya kita ibu walaupun masih dia pakai kacamata. Tapi dia aktif. Kita salat duha jam berapa? Jam 9. Di mana letak jarum pendeknya? Di angka 9. Jarum panjangnya? Di angka 12. Kita nanti pulang. Kita apakan kertas ini? Sudah tahu nih Ibu? Belum. Ya, belum tahu. Dimakan dulu ya. Ini 2 kertas. Nanti yang sebelah kanan Ibu ini yang ada jam, gambar jam ini boleh kamu gunting. Ya, boleh kamu gunting. Setelah digunting, baca di sini. Di sini ada kita lihat bacanya. Aku sudah mengenal waktu. Namaku dibuat nama kita. Nama dibuat nama panjang. Ya, nama panjang. Kemudian lagi di sini bangun tidur. Ya.
anak-anak ibu semuanya masih sehat? Bagaimana perasaan belajar hari ini? Enak, mana dia buktinya sana? Lihat ke ibu. Oh iya, kenapa senang? Nah, ada nonton, ada main musik, ada mem-mem, ada tamu. Dan anak ibu, hari ini kita tutup pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan oleh Allah, dapat untuk menuju masa depan yang lebih baik. Mau anakku jadi presiden? Mau jadi guru? Mau jadi orang baik? Bercita-cita menjadi orang baik. Orang baik, tinggikan cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan anak ibu, pada hari ini kita dimakan pelajaran kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berkehadiran Allah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menyelesaikan salah satu tugasnya pendidikan guru penggerak, yaitu supervisi akademik berbasis seperti itu. Ya, Bu. Baiklah, khusus dan BP yang kita langsung saja pada kegiatan kita yang tahap ini adalah namanya pasca observasi. Nah, jadi seperti kemarin kita sudah observasi, terus kita sudah observasi ke kelas ibu mengajar, dan hari ini kita pasca observasi. Ya, oke. Baiklah, Bu Jus, gini. Jadi kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya ada di dalam, dan kira-kira nih bagaimana perasaannya Bu Jus karena saya supervisi gitu oleh seorang TC gitu. Gimana perasaannya? Kalau ibu PC bukan namanya perasaannya, yang namanya perasaan dia seseorang yang dilihat, yang diperhatikan, yang diamati. Sudah pastilah kita sama-sama tahu sedikit banyak, walaupun adik sekenari adik kan dalam dinas, tapi di bidang itu yang namanya kita diamati, tentu sedikit banyaknya ada terjadi sesuatu dari dalam jiwa keren diri kita. Tapi alhamdulillah ya, itulah kemarin apa adanya kata Bu Ibu, alhamdulillah berhasil. Ya, begini. Jadi nanti nih setelah kita melakukan pembicaraan ini, kira-kira ibu ingin mendapatkan apa? Ibu mempelajari Iya. sedikit banyak supaya dapat juga ibu mengetahui kan. Kemarin kebetulan kami ibu pelajar kami tentang alat ukur waktu. Jadi kami cuma tertuju kepada jam. Nah, jadi kemarin sudah alhamdulillah kami dapat kata kurikulum merdeka. Ya, anak tuh biarkan mengalir semerdeka mereka. Nah, asalkan tujuan kita tercapai. Nah, kemarin alhamdulillah lancar, mulai dari persepsi dan namanya sampai intinya, alhamdulillah sampai evaluasi dapat terlaksana dengan baik. Tapi walaupun begitu tentu tidak ada yang akan sempurna. Jadi kami harapan ya. Harapan yang pertama ini kebetulan Bu, tempat kita duduk sekarang ini kelas saya sendiri Bu. Di sini kami kemarin kebetulan anak saya sedikit cerita ya, anak didik saya ada 6 orang, 1 laki-laki 5 perempuan. Di antara mereka itu semuanya cerdas. Mereka itu semuanya bagus, karakternya pun bagus, motivasi dari dalam diri sendiri pun bagus tanpa motivasi. Tapi sayang sedikit ada di antara anak ibu saya itu yang mengalami hanya sedikit kekurangan dari kita sebelumnya. Itu ada saya sendiri Muhammad Atakia, dia mengalami agak sedikit cacat mata. Cacat mata ini sudah dicoba berobat ke dokter. Kata dokter mengatakan supaya dia sehat
operasi dahulu mata sebelah kiri. Sedangkan mata yang sebelah yang sakit yang sebelah lagi. Jadi mendengar seperti itu kami konsultasi dengan orang tua karena orang tua yang dulu ada begini kalau kuliah yang sampai ke sana tentu mungkin ya. Nah, dia minta penelitian dari saya bilang kalau yang sehat itu apa sih yang akan kita perbaiki yang sakit. Jadi saya katakan demikian biarlah sementara dulu sambil kasih. Alhamdulillah kami kerjasama orang tua ini, tapi sebagai alat bantunya ada dikasih kacamata. Tapi yang ini yang menjadi alasan itu seperti kita pakai kacamata termasuk saya sendiri misalnya penglihatan jauh yang kena pakai kacamata jauh kan. Tapi kalau dia anak saya ini kalau dia mendapat cahaya yang terang matanya enak menampak. Tapi kalau dia seperti sekarang saya letakkan dia di samping sana Bu. Kalau dia terang cahaya kami dari sebelah kanan, dia dari sebelah kanan itu dia tutup begini menulis. Nah, jadi nampaknya dia dikatakan biasanya orang kalau kurang cahaya diberi cahaya yang terang. Tapi kalau anak saya satu itu mungkin itu pula kelebihan yang diberikan oleh Allah yang tidak dapat kita ketahui. Nah, dia tidak bisa seperti itu. Jadi kemarin sedikit bukan penyelesaian enggak. Kalau dibawakan kepada kurikulum mereka memang itu yang harus kita lakukan. Nah, yang berkata BC berdifferensiasi ya, kita mengalir saja pelajaran itu kita ladeni menurut kebutuhan anak. Nah, jadi diantaranya kemarin kami ada itu mencobakan memasangkan jam menurut ada lembaran KPD yang dibuat kemarin. Jadi di gambar jam itu ada jam diletakkan, ada jam yang dipotong. Misalnya dibuat sana bangun pagi jam berapa, disuruh memotong jam menempelkan kepada yang tepat. Tapi anak-anak yang lain yang 5 alhamdulillah lancar-lancar. Tapi sampai di Takia, memang dia mengambil saya tanyakan jam berapa Takia bangun pagi. Katakannya jam 5 Bu. Mana yang jam 5? Dia tengok lama-lama ini jam 5. Oke, betul dia Bu. Tapi waktu melemkan dia tidak tahu di mana harus letak di atas jarum panjang di atas 12 dan di bawahnya kalimat. Jadi mau tak mau saya ini dengan Merdeka Belajar dia ambil gambarnya ini lurusnya memotong. Yang ngasih lem saya yang menolong menempelkan supaya dapat dibaca yang ketiga. Itu sudah melayani sesuai dengan kebutuhannya ya. Tanpa tidak yang pertama. Kan satu program mereka belajar kita yang mempunyai kebutuhan khusus orang khusus selama ini terabaikan kan bahkan sekolah pun tidak mengabaikan di mereka seperti yang dilakukan. Tapi cuma ada sedikit banyak saya pernah mengajar di sekolah yang banyak siswa. Sekarang siswa sedikit, nampaknya tepatnya untuk siswa yang sedikit seperti itu. Tapi kalau siswa banyak, tak mungkin kita bisa meladeni setiap kebutuhan anak seperti itu. Jadi itulah seperti perencanaan kita sebelumnya. Kalau dapat di kelas itu jangan terlalu banyak murid, 20 saja boleh dikatakan sudah banyak. Karena kan 20 sudah banyak itu ya. Sempat 3 berkebutuhan khusus yang berbeda, Bu. Itu kita susah meladeni. Nanti untuk penataan kalau anak itu sudah mungkin ditaruh tidak banyak ya. Oke Bu Jus, baiklah. Terima kasih atas uraian Bu Jus. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan saya sudah terjawab semua. Ya, kalau saya tidak salah menyimpulkan, jadi harapan Bu Jus dari pembicaraan kita hari ini, Bu Jus ingin walaupun ada perbedaan anak di kelas dengan masing-masing keunikan, masing-masing mungkin ada kekurangan begitu, kita sebagai guru bisa melayaninya, mengcovernya semua sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Saya kalau tidak salah dengar tadi Bu Jus ada bilang berdiferensiasi gitu. Kalau saya boleh tahu berdiferensiasi itu menurut Bu Jus itu seperti apa? Ya itulah seperti tadi menurut pikiran saya yang biasa-biasanya anak pernah dicobakan. Kalau yang biasa ya misalnya kurikulum di selain Merdeka lah. Sekarang kita masih ada K13, kita mencapai target kognitif. Di saat PTS atau jaminan semester target kita sekian harus tuntas. Karena yang kita lihat nanti untuk naik anak ini adalah kognitif. KKM kita berapa?
Tapi kalau ditengok kepada mereka dengan pembelajaran berdiskresi ini, anak ini kalau tidak salah kita sudah dibagi ke fase-fase. Fase A, fase B. Nggak lancar fase A, nanti dia akan melanjut ke fase B. Jadi kalau saya bayangkan kayak kita kuliah. Kamu ikuti juga kuliah semester 1, semester 2, tapi kalau kamu ada kredit, kamu selesaikan di saat 2. Jadi saya kira seperti itu. Luar biasa. Ini lagi kan tentang diferensiasi itu yang sudah diketahui ya, luar biasa sekali. Terus kemarin Buju sudah melakukan memang beda kepada layanannya kepada anak. Saya sudah lihat itu kemarin. Nah, menurut Buju nih, kalau dikasih rentang keberhasilan kita 1 sampai 10, keberhasilan ketercapaian strategi pembelajaran yang digunakan kemarin, kemudian kalau tidak salah ada 3 tujuan pembelajaran. Menurut Buju kemarin sudah tercapai. Kalau menilai rasa-rasanya sudah ya. Dan pastinya nanti itu kan kalau kita tengok pastinya dari hasil kemarin alhamdulillah memuaskan. Karena demikian, yang pertama kita melihat kepada waktu, anak itu sudah pandai melihat angka yang terdapat di waktu, di jam itu angka berapa sampai berapa, dia pandai menyebutkan, di seluruh menyebutkan jam 7 misalnya, dia bisa kamu bangun pagi kira-kira jam berapa, di jam dia bisa manfaat sehari-hari. Sudah lama juga nampaknya terpakai oleh anak. Misalnya seperti tadi kita bercerita di kantor, lihat anak itu jam, dia mengatakan, Bu, salat duha kita, Bu. Saya seperti itu, anak saya selalu. Kalau saya banyak sibuk, anak saya mengingatkan. Jadi kita berduha karena saya mengatakan, kamu lihat jam nak, kalau sudah 9.15 atau setengah 10, kalau itu terlupa, ingatkan Ibu kita duha dulu. Jadi berarti sudah dipakainya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu mengatakan, alhamdulillah saya kemarin sukses. Kan gitu. Oke, baik Buju, tentang kita kembali ke diferensiasinya nih. Nah, menurut Buju ilmu tentang diferensiasi ini menurut Buju yang Buju punyai sekarang tuh sudah cukup untuk menghadapi kedepannya lagi gitu. Kalau tahun ini kan kelasnya sudah dihadapi ini, nanti tahun besok apakah Buju merasa butuh menambah ilmu lagi tentang diferensiasi gitu? Pasti. Iya. Selagi kita masih hidup, kita harus butuh dengan ilmu. Tidak boleh mengatakan keras. Mungkin sekarang anak yang saya hadapi mungkin cuma matanya ada masalah. Besok mungkin lagi perut ada masalah. Besok lagi mungkin pendengaran. Makanya ilmu itu kita tidak pernah merasa puas. Makanya kita harus selalu menggali. Itu harapan kami kepada Ibu. Juga berilah kami ilmu-ilmu, berikan kepada Ibu C memberikan kepada kami. Transfer Ibu. Iya. Oke, baik. Jadi untuk menambah ilmu, selain Buju mengharapkan kita dari ada komunitas seperti sekarang ada pendidikan guru bergerak. Nah, selain dari ini, kira-kira apa lagi yang bisa Buju lakukan untuk menggali ilmu itu? Kalau Buju yang paling suka, sebetulnya kalau Buju ini maunya kerja nyata, aksi nyata. Jadi misalnya diadakan pelatihan, dibawalah kami terjun ke tempat anak yang seperti tahun-tahun 90-an lah di sekolah saya lama itu, dibawa kami Bu ke sekolah anak inklusi, ke situ juga oleh kepala sekolah kami menengok di sana bagaimana anak inklusi itu dalam sekelas itu dia 15 orang, 3 orang gurunya. Kemudian khususnya ini tangannya yang bermasalah, ini matanya yang bermasalah, ini perutnya yang bermasalah. Nah, jadi dari aksi nyata istilah PNM kita sekarang, jadi jelas betul-betul nyata kita seperti ini menghadapi. Kalau sekedar kita hanya memaknai, mendengarkan, tidak ada aksi nyata, istilahnya kadang-kadang bekerja itu tanpa kita praktekkan, kita tidak tahu hasil. Nah, kalau saya maunya seperti ini. Betul ini bagus, ayo kita coba. Betul ini, ayo kita coba. Berani Coba itu dia. coba terus memang ada yang mengajak gitu ya. Ada Kalau yang menurut mengajak. Buju, Ada yang siapa yang mengajak. bisa mengajak orang yang bisa Buju ajak misalnya kalau ingin ada pelatihan dikasih tunjuk benar ini seperti ini penanganannya. Menurut Buju itu siapa yang berkompeten untuk mengajak Buju ke arah situ? Kalau di sekolah kita ini ya bukan. Di sekolah, kalau di sekolah misalnya kita pertama dulu BPJ. Yang kedua besar harapan kami kepada BPJ yang sudah banyak menggali ilmu dari Ibu. Bagaimana yang istilahnya kalau saya
Bu, guru penggerak itu bukan saya sebut guru penggerak dari dulu. Guru bergerak. Ya, guru bergerak. Kalau saya siapapun guru penggerak, dia enggak, dia guru bergerak. Kalau dia sudah mulai, saya di sini, saja saya lokal saya benar seperti ini. Saya kan baru seminggu 9 bulan, saya menengok lokal kecil. Oh dia buat begini, aku buat begini, saya harus begini. Dia buat kreasinya begini, saya bedakan sedikit begini. Nah, inilah Kembangkan komunikasi. ya. Kemudian juga perlulah motivasi kalau kita di sekolah ini, motivasi dari warga sekolah. Tidak bisa kita hanya guru atau kepala sekolah atau teman sejawat. Warga sekolah sangat mendukung untuk kita berbuat. Oke, terima kasih sekali Bu Jus. Saya apresiasi sekali juga dengan Bu Jus ini supaya Ibu ketahui bahwa beliau 1 tahun lagi akan menabati juga sama dengan dia. Tapi semangat beliau masih milenial. Padahal beliau adalah generasi kolonial gitu ya. Milenial. Cap kolonial itu tidak mesti ya. Iya. Oknum ya. Oknum itu berarti. Banyak juga yang katanya kolonial itu semangatnya masih ya tak terus baik, ini di luar dari pembicaraan coaching kita, baik Bu Jus, itulah namanya coaching Bu Jus ya, itu yang namanya coaching. Jadi setelah pembicaraan dari awal sampai sini, nah rasanya apa yang sudah Bu Jus dapatkan? Ini yang namanya coaching itu, apa yang sudah Bu Jus dapatkan? Yang pertama sekali merasa bahagia sangat di antara sekian kita berpilih. Kata Bu C kan ada sesuatu, sebenarnya sesuatu itu kita tidak tahu kan. Kemudian setelah kita praktekkan apa itu pembelajaran, bagaimana pembelajaran, itu ilmu kita akan lebih seperti kata saya tadi. Saya suka yang nyata-nyata. Nampaknya nyatanya sini kebetulan PIM saya di bidang ini pun sudah dapat sertifikat. Alhamdulillah sampai sekarang ada yang Ini baru 4. selagi masih bisa, ya saya mengerti. Tapi kalau saya mengerti, tanya sama Bu C. dia habis ini berusaha mengambil transisi podcast. Oke, Akses Di portal GTK dia Bu ya. sedangkan nomor 1 pemilihan kan nomor 2 ya. transisi podcast ini nanti akan digunakan di ajaran 2024. Sudah dibaca 2 modulnya itu ya, tapi dalam pikiran saya, oh ini nanti data pelajaran ini. Sudah dibaca 2 modulnya itu. Akan digunakan untuk ajaran, tapi kita menganalisanya itu sebelum masuk. Nanti akan bertambah luas akan sih guru apa Jadi Bu Jus kan itu yang Bu Jus punya yang rencana dalam kepalanya Bu Jus mau menambah ilmu lagi, Iya, masih tidak belum puas. ya, Belum cukup. PSM semangatnya sudah sekian, sertifikat didapat. Yang dalam waktu dekat apa yang mau Bu Jus lakukan? Dalam waktu dekat Ya, dalam waktu dekat nih apa yang mau Bu Jus lakukan mungkin terkait menambah ilmu atau Iya, seperti tadi lah, menambah ilmu itu kalau seandainya ada pelatihan, tapi pelatihannya yang maunya khusus yang aksi nyata, bukan hanya menonton saat pelatihan. Maunya yang nyata. Kalau misalnya anak ini dia pilih, kita tengok kepada tempat langsung tempat anak itu, bagaimana betul menghadapi. Jangan orang sanggup benar dikasih dia mikro, gitu. Jadi yang nyata itulah. Jadi kita yang nyata itu berkesan. Dan nyata itu berkesan. Nah, ini yang sangat berkesan ini karena kami pernah pergi dengan anak itu sini. Kalau perlu, Bu, duduk dia di sini, dia minta duduk. Bu, nampak dia duduk sini nak. Saya melihat di situ karena nyata tadi itu kita dapat melaksanakannya. Tapi kan masyarakat kalau kita bangun kalau Itu terasakan kalau pembicaraan kita dari tadi itu saya hanya mengarah-arahkan Bu Jus ya. Dan Bu Jus sendiri yang berjumpa, Bu Jus sendiri yang menyampaikan ada rasanya sedikit masalah, bukan masalah besar sebetulnya. Terus Bu Jus sendiri yang memikirkan apa yang akan Bu Jus lakukan dan dalam waktu dekat apa yang akan Bu Jus lakukan, dan Bu Jus sendiri cerita apa prestasi yang sudah Bu Jus terima gitu ya. Nah, jadi Bu Jus ketahui bahwa itu coaching tadi. Jadi bukan saya
menggurui Kudus, tidak saya memberitahu Kudus bahwa akan dilakukan ini Bu. Terus yang akan dilakukan yang orang berkompeten itu ini loh tempatnya yang gitu. Jadi Bang Kudus itu yang coaching tadi. Apa yang ada dalam diri ya? Iya, jadi memang coaching itu menggali kemampuannya diri si orang ini coaching. Kita namanya, saya namanya coach dan Kudus namanya coaching. Jadi dalam rangka menggali potensi si coaching sendiri. Rasa Kudus itu tadi? Rasa. Tapi gini Semuanya macam ke Kudus kan? semuanya kan ke Kudus. Iya. Jadi kalau nanti suatu saat Kudus minta ke Kudus itu lain pula lagi namanya kan. Nah ini yang ada di Kudus nih. Belum Iya. dapat Kudus langsung jadi guru penggerak, Iya. berarti lebih geraknya daripada Kudus. Ya. Boleh, boleh. Harus lebih. Dalam kesempatan ini saya akan cerita ke Kudus. Nah, Oh, baiklah. oke. Jadi tentang diferensiasi itu sudah benar konsepnya bahwa pertama kita memetakan dulu anak kita. Sekali aja kita mengajar pasti kita sudah tahu bahwa anak kita ini suka belajarnya ini minatnya ini, sudah tahu pasti. Kalau misalnya belum tahu, kita cari pengetahuan itu dari guru kelas bawah. Nah, jadi diceritakan dulu, terus baru kita buat kegiatan pembelajaran. Nanti kita tentukan untuk anak saya yang ini saya akan melakukan ini, untuk anak saya ini melakukan ini. Ya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinesthetik gitu ya. Jadi semuanya tidak ada anak yang terzolimi lagi yang tertikam. Jadi semuanya kita kasih kebutuhannya, sesuai kebutuhannya. Nah gitu. Terus lagi berbagi ilmu juga sama ini. Kemarin Kudus sudah namanya melakukan pembelajaran sosial emosional PSE namanya. Pagi itu Kudus sudah berdoa. Terus setelah terakhir juga menutup berdoa itu meningkatkan rasa syukur. Kudus tuh terlihat sekali seniornya dengan cara memberi penguatan kepada anak-anak kalau bersyukur tuh ini, kalau kita lakukan begini. Nah terasa sekali seniornya Kudus kemarin kita PSE, terus ada tepuk-tepuk, terus Kudus aja anak nonton video gitu kan di awal pelajaran. Nah terus anak sangat senang, udah mengambil konsentrasi atau fokusnya anak sebelum Kudus mulai ke pembelajaran. Itu sudah. Baik, saya berbagi budaya positif lagi. Nah, budaya positif itu kemarin mungkin karena apa namanya belum kesepakatan kelas kita sudah ada di sini ya. Nah kesepakatan kelas itu kan yang 1, 2, 3 sampai 7 tuh itu tertulis setiap kali belajar. Nah nanti kita buat kesepakatan belajar juga, Kudus. Jadi berarti Ya, setiap iya. Kita buat kesepakatan belajar cukup lisan aja. Jadi anak-anak nanti siap belajar tuh kita begini. Jadi anak diharapkan punya pemimpin juga untuk melaksanakan apa yang ya kesepakatannya. Terus kita mesti setiap hari mengulang-ulang yang menjadi kesepakatan. Terus kita arahkan nanti namanya keyakinan lagi. Nah, keyakinan. Oh iya, Kudus ya. Nah, keyakinan ini memang setiap hari nih Kudus. Kita ulangi lagi. Jadi menekanlah nanti di kepala anak kan. Itu akan mewujudkan namanya disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Ya anak itu melakukan sesuatu yang baik sesuai nilai keyakinannya memang dari dirinya sendiri, bukan karena aku kena marah ibu, karena nanti tidak dapat hadiah, karena nanti saya disuruh berdiri karena hukuman teratur. Tapi dia melakukannya sudah dengan kemampuannya sendiri, karena dia tahu ini adalah hal yang baik dilakukan. menjaga diri sendiri ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kita bicarakan pada kesempatan ini. Bu Jus luar biasa sekali, terima kasih sekali Bu Jus sudah mau membantu saya dalam melaksanakan tugas ini. Apresiasi sekali saya terhadap kesukarelaan kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bekerja sama lagi, kita bisa melakukan praktik baik lagi sehingga bisa memajukan pendidikan anak bangsa, menjadikan anak-anak murid kita walaupun di sini sedikit, mereka tumbuh menjadi anak yang manusia-manusia yang bahagia di masa depannya,
dan tidak hanya untuk dirinya sendiri dan juga sebagai anak-anak. Amin. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih.